Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farira Vanessa Budbesari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transistor MOSFET dan CMOS design. Nah, di dalam komponen elektronika sebenarnya kan ada begitu banyak komponen elektronika seperti transistor, resistor, LED, kapasitor, microcontroller, sensor, dan lain-lain sebagainya. Cuman dalam pembahasan kali ini kita lebih terfokus pada jenis-jenis transistor. Nah, transistor itu apa sih? Transistor itu sendiri merupakan komponen semikonduktor yang punya fungsi biasanya itu digunakan untuk penguat sinyal maupun saklar elektronik. Nah, dengan ada beberapa jenis yaitu PNP sama NPN. Ini PNP sama NPN. Nah, transistor sendiri itu dibagikan jadi dua, yaitu BJT dan field effect. Nah, BJT itu bipolar junction transistor. Nah, itu biasanya dia menggunakan arus sebagai pengendalinya dengan tipe seperti tadi PNP dan juga NPN. Nah, dengan terminal berupa basis, kolektor, dan emitor. Nah, sebenarnya untuk terminal dari suatu transistor itu terletak pada 3 kaki seperti yang ini. Nah, ada basis, kolektor, dan emitor seperti itu. Di field effect kan terdapat jenis MOSFET. Nah, MOSFET ini termasuk salah satu di antara jenis transistor field effect dengan menggunakan dua mode operasi. Nah, di MOSFET ini biasanya menggunakan mode operasi enrichment dan juga depletion. Nah, pada dasarnya untuk terminal di MOSFET itu sama, cuman penyebutannya itu beda. Dan untuk fungsinya seperti sama aja, cuman untuk beberapa jenis transistor itu memang penggunaan terminalnya itu sedikit berbeda. Seperti pada MOSFET, terdapat gate, source maupun drain, di mana gate itu dia itu digunakan untuk mengontrol arus antara source dan drain. Sedangkan source dia di tempat di mana elektron itu akan masuk. Nah, atau hole akan masuk. Nah, di drain elektron dan hole dia akan keluar. Seperti itu. Nah, MOSFET tadi kan mode operasinya dibagi jadi dua, yaitu enrichment dan depletion. Nah, enrichment sendiri sederhananya itu MOSFET itu akan mati ketika VGS atau tegangan gate source, tegangan pada titik gate tadi itu 0. Karena nggak ada tegangan masuk. Nah, dan dia akan aktif ketika tegangan gate source melebihi tegangan ambang dari transistor tersebut. Jadi kalau tegangannya masuk tinggi ya berarti MOSFET dia akan dalam keadaan aktif begitu. Nah, sedangkan depletion mode MOSFET akan menyala ketika tegangan gate source berada di titik 0. Nah, berkebalikan dengan enrichment kan berarti, dan hanya akan dapat dimatikan ketika memberikan tegangan negatif seperti itu. Nah, sebenarnya untuk karakteristik MOSFET itu ada 3, ada region cut off, ada linear, dan juga saturation. Nah, cut off ini arus drain itu cenderung akan 0 karena tegangan gate source kurang dari tegangan ambang. Nah, sedangkan untuk linear MOSFET tersebut akan bertindak seperti resistor. Nah, sedangkan region saturasi MOSFET itu akan dalam keadaan penuh atau aktif seperti itu. Nah, di sini saya udah membuat sedikit rangkuman mengenai transistor-transistor tersebut. Sebentar. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CMOS. Nah, CMOS itu apa sih? CMOS itu adalah teknologi fabrikasi yang menggunakan NMOS dan PMOS dalam satu rangkaian untuk membentuk gerbang logika digital seperti NOT, NAND, NOR maupun XOR. Nah, prinsip dasarnya sendiri itu ketika salah satu transistor mati, maka yang lain akan hidup, dan ketika transistor yang lain hidup,
satu transistor hidup, maka yang lain akan mati dengan mengkonsumsi daya yang sangat rendah dalam keadaan stabil tanpa adanya switching. Nah, itulah juga termasuk dalam kelebihan NMOS. Selain konsumsi daya yang rendah, daya tinggi terhadap noise-nya juga besar dengan dan densitas tinggi, sehingga pengaplikasian CMOS ini cenderung cocok pada mikroprosesor, RAM, sensor gambar, dan ASIC. Nah, di tugas sebelumnya kan kita disuruh untuk mencari bagaimana cara pembuatan IC digital dan IC analog. Nah, pada dasarnya MOSFET terutama di CMOS itu digunakan di IC digital. Kenapa? Karena sesuai dengan kelebihannya tadi, dia kan sangat minim menangkap noise serta penggunaan konsumsi daya yang rendah, sehingga IC digital ini lebih cocok menggunakan MOSFET jenis CMOS. Nah ini juga karena MOSFET itu memiliki waktu switching yang lebih cepat dari BCT, terutama pada CMOS. Inilah yang alasan mengapa ini lebih MOSFET CMOS ini lebih direkomendasikan untuk pembuatan IC digital. Nah, karena juga dalam dari IC digital tersebut terdapat penyusun utamanya seperti gerbang logika AND, OR, NOT, XOR, dan lain-lain yang terdiri dari flip-flop yang berfungsi untuk menyimpan data dalam memori sementara, dan multiplexer dan demultiplexer untuk pengolahan sinyal digital, register dan counter untuk penyimpanan dan pengolahan data. Nah, transistor di sini digunakan sebagai saklar digital. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya dan kurangnya mohon maaf apabila penjelasan saya masih dirasa kurang. Saya Pari Ira Vanessa Purbasari dengan NIM akhir 1062. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.